Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Eko Murianto di channel Dadi Dimar. Semoga rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Mudah-mudahan juga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sisa umur kita, kemudian apa yang akan kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk sesama. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, berkali-kali saya sampaikan ucapan terima kasih karena penjenengan seluruhnya sudah mendukung dan membesarkan channel ini dengan melakukan subscribe, kemudian membagikan ke rekan-rekan yang lain. Saya hanya berharap semoga dengan adanya konten-konten ini bisa menambah pengetahuan, bisa menambah informasi dan bermanfaat untuk sesama. Rekan-rekan yang saya hormati, seluruhnya saja saya di sini mau sampaikan bahwa saya barusan mendapatkan keluhan dari seorang teman gitu yang berprofesi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena itu bersinggungan dengan aktivitas saya sehari-hari. Beliau menyampaikan ternyata menjadi pemimpin di desa itu tidak mudah. Walaupun beliau backgroundnya sudah pernah bekerja di institusi yang lain. Begini rekan-rekan, kemudian beliau ini menyampaikan, Pak Eko, mbok saya dikasih bekal gitu. Saya dalam kesempatan itu langsung tertawa, lah Pak, kita ini sama-sama belajar, saya kan gitu. Nyuwun tolonglah dikasih saran gitu. Nanti tolong disampaikan di konten-konten Pak Eko supaya mungkin ada teman-teman yang merasakan seperti saya tetapi tidak bisa mengutarakan langsung. Saya kemudian terinspirasi dari situ untuk menyampaikan beberapa hal. Saya berharap ini sekali lagi bukan dalam kapasitas menggurui atau sok-sokan gitu, bukan. Tapi saya hanya ingin apa yang saya dapat juga penjenengan bisa mendapatkannya, barangkali ini bermanfaat untuk penjenengan seluruhnya. Rekan-rekan, bahwa hidup itu pilihan. Penjenengan mengabdi itu juga pilihan. Artinya apa yang kita tekuni saat ini, profesi apapun yang kita jalani, ini adalah ladang ibadah untuk kita. Luruskan tekad, ya, kemudian niatkan yang benar untuk beribadah, insya Allah kita akan bermanfaat untuk sesama. Berbicara tentang yang beliau sampaikan itu, saya kupas sedikit tentang referensi yang pernah saya baca, karangan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegara IV. Beliau ini adalah buyut ya, berarti buyut keempat, berarti buyutnya Mangkunegara I atau yang lebih dikenal dengan Kanjeng Gusti Pangeran Sambernyoho. Ada satu falsafah yang beliau sampaikan begitu yang pernah saya baca, yang dikenal dengan Pancakerti. Jadi Pancakerti itu adalah karena beliau ini raja sekaligus juga sastrawan. Pancakerti ini kalau diterapkan dalam teori kepemimpinan, ini menurut pendapat saya masih relevan. Ini bukan kuliah, bukan menggurui, bukan, ini kita tukar pendapat gitu. Jadi Pancakerti itu ada lima dasar modal begitu. Kalau tadi saya ditanya diminta bekal begitu, ada 5 dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, Pancakerti itu adalah pinter. Artinya seorang pemimpin itu dimanapun penjenengan berada, segera kuasai medan, bahasa saya begitu, kuasai aturan, karena kita ini hidup di rimba aturan yang terus dinamis berkembang. Kita harus pahami tentang aturan-aturan itu. Juga kita harus pinter, peka terhadap kepentingan masyarakat. Jadi kita harus memadukan antara kepentingan dengan aturan. Kemudian yang kedua, setelah tadi pinter, ya, Pancakerti itu ada 5. Yang pertama adalah pinter, yang kedua adalah kendel. Seorang pemimpin, rekan-rekan, ini harus mempunyai watak kendel, berani mengeksekusi, berani mengambil tindakan, kemudian berdasarkan aturan yang tadi yang kita dapat dari pinter tadi itu. Kita terapkan aplikasinya di lapangan, saya yakin
Namanya benturan pasti ada. Namanya benturan pasti ada. Teman-teman, saya minta untuk semangat menjalani ini semua supaya kita tetap bisa eksis ke dalamnya. Pinter nomor 1, kendel nomor 2, kemudian prigel nomor 3. Prigel ini terampil rekan-rekan. Jadi dalam ajaran beliau ini yang ditulis di serat atau di buku Dharma Laksito itu apa ya, jalan keutamaan begitulah kalau bahasa Indonesianya, kira-kira artinya jalan keutamaan itu. Yang ketiga adalah prigel, artinya terampil. Nah, inilah yang nggak ada di dalam teori. Pemerintahan itu seni rekan-rekan, memimpin itu juga seni. Jadi apa yang saya lakukan belum tentu cocok untuk penjenengan. Jadi tergantung dari sense kita ini. Jadi bagaimana seni kita memimpin ini menjadi satu hal yang utama. Jadi pinter, kendel, prigel. Kemudian yang keempat adalah supel. Supel itu kita komunikasinya enak. Makanya jadi pemimpin, ajak semuanya stakeholder untuk komunikasi. Kalau penjenengan berada di penyelenggaraan pemerintahan desa ya ngomongke wong, itu yang agak sulit ya. Ajak komunikasi BPD, RT RW, perangkat, masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, semuanya kita rangkul. Mudah-mudahan itu program-program penjenengan itu bisa terlaksana dengan baik. Pinter, kendel, prigel, supel, dan yang satu ini tegel. Tegel ini kita jadi seorang pemimpin ini harus bersikap mempunyai, ada kalanya kita diminta untuk tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kalau memang ada teman-teman kita perangkat desa yang salah, ya kita ingatkan, jangan terus dibiarkan. Pak, sepuh mriko ya Pak, ini bukan perkara umur. Jadi di dalam dunia pemerintahan kita mengenal dengan istilah etika pemerintahan. Nanti secara khusus akan kita bahas lagi. Jadi pancakerti yang kita dapat dari Kanjeng Gusti Mangkunegoro IV, karena beliau juga raja dan sastrawan, itu tadi pinter, kendel, prigel, supel, dan yang terakhir tegel. Ini mudah-mudahan sedikit ini bisa membahani penjenengan. Saya sudah nggak punya hutang, sudah saya sampaikan pesan-pesan saya rekan-rekan. Jadi mari kita sama-sama coba terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi sesama. Dan suatu saat ketika kita jarang nongol itu diangen-angen itu udah seneng kira-kira. Itu artinya kita dibutuhkan. Mudah-mudahan penjenengan juga akan merasakan hal yang sama. Dengan channel ini saya berharap kita bisa bertransformasi ilmu pengetahuan, bertransformasi pengalaman, dan semoga kita semuanya ke depan menjadi orang yang semakin lebih baik, dan lebih baik. Terima kasih. Sekali lagi kalau penjenengan suka, kemudian apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, nyuwun tulung dibagikan ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga tahu. Dan terima kasih atas dukungan penjenengan untuk melakukan subscribe, kemudian dengan memberikan tanda jempol. Alhamdulillah itu bentuk apresiasi penjenengan. Matur nuwun, selamat bertugas. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.